Pada episode sebelumnya, Iharu dan Ichikawa yang baru kembali dari rumah sakit langsung disambut hangat oleh teman-temannya. Mereka mengadakan pesta perayaan atas suksesnya misi pertama sebagai prajurit pasukan pertahanan. Di sana juga, Kafka secara resmi diumumkan Hoshina menjadi anggota unit ketiga. Saat semua hal terasa begitu tenang, seekor kaiju datang menyerbu markas pasukan pertahanan dengan membawa kaiju tipe burung purba. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita membahasnya. Panel pertama menunjukkan Hoshina yang sedang pusing menatap layar komputernya. Dia masih penasaran mengenai perasaan manusiawi aneh yang ia rasakan saat bertarung melawan Hekaiju. Sementara untuk Kyukaiju, ia juga belum memecahkan jika ada kaiju yang bisa bicara bahasa manusia. Ditambah lagi, ia bisa berubah ke wujud manusia. Hoshina masih belum tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan para kaiju ini. Di sisi lain, Kafka sedang melamun di rooftop sembari memandang langit. Ia masih terngiang-ngiang perkataan Hoshina bahwa dia masih punya harapan meski cuma 1%. Lalu tiba-tiba, Kafka menampar pipinya sendiri dengan sangat keras. Ia melakukan hal itu untuk memotivasi dirinya sendiri. Di sana, Kafka bertekad bahwa ia harus bisa memenuhi harapan wakil Kapten Hoshina. Oleh karena itu, ia harus mengambil langkah pertama terlebih dahulu, yakni waktunya untuk pergi tidur, beristirahat untuk menyambut hari esok yang lebih segar. Karena beristirahat juga bagian dari pekerjaan. Namun tiba-tiba, tanpa Kafka sadari dari atas langit turun sesuatu yang langsung terjun dengan kecepatan yang luar biasa. Kemudian kita ditunjukkan serangan dari atas langit yang langsung menghujam markas pasukan pertahanan. Sementara Kafka yang tidak mengetahuinya hanya berjalan dengan santai seperti tidak terjadi apa-apa. Sedetik kemudian, Kafka yang mendengar suara aneh langsung membalikkan badan untuk melihat apa yang terjadi. Namun di sana, serangan tersebut langsung menghantam bangunan sekitar markas. Efeknya, ledakan terjadi di mana-mana karena pasukan pertahanan sendiri tidak menduga akan terjadi serangan dadakan. Melihat semua itu, Kafka langsung kaget dan bertanya-tanya apa yang terjadi di depan matanya. Sementara itu, Kikoru dan yang lainnya juga terbangun akibat suara ledakan yang sangat keras. Di sisi lain, Hoshina langsung mengonfirmasi kepada bawahannya tentang apa yang sudah terjadi. Namun sepertinya seseorang dari ruang kendali tidak menjawab pertanyaan Hoshina, sehingga Hoshina mengeraskan suaranya kembali. Tak lama kemudian, Okonogi menjelaskan bahwa lusinan kaiju muncul secara tiba-tiba di wilayah markas. Lebih lanjut lagi, Okonogi mengatakan jika melihat situasinya, sepertinya ledakan tersebut berasal dari serangan udara para kaiju. Mendengar hal itu, ekspresi Hoshina langsung berubah seketika. Apalagi, Okonogi mengatakan jika perkiraan kekuatan musuh berada di angka 6,4, 6,2, dan 6,3, di mana setiap kaiju yang terdeteksi ada di tingkat kaiju utama. Kemudian kita ditunjukkan kaiju tipe burung purba yang menyerang markas. Di sana ditunjukkan kondisi area sudah luluh lantak. Bahkan para kaiju itu lagi-lagi menyerang menggunakan semburan api layaknya naga. Efek dari serangan kaiju tersebut membuat satu bangunan terbelah seperti terkena meteor. Kerusakan terjadi di mana-mana. Oleh sebab itu, wakil Kapten Hoshina langsung menyuruh Okonogi untuk memberitahu semua penjaga malam untuk bertindak, lalu mengirim perintah darurat pada pasukan non-aktif dan mengatakan kepada mereka untuk siap bertempur. Okonogi langsung melakukannya. Sementara Hoshina memerintah untuk menahan para kaiju itu tetap di area latihan sebisa mungkin dan jangan biarkan mereka keluar dari markas. Namun Okonogi langsung menjawab jika belum ada laporan kerusakan di luar markas. Dari sana mereka menduga jika target para kaiju tersebut memanglah markas pasukan pertahanan. Di sisi lain, Kafka yang memang bodoh belum bisa memahami apa yang terjadi di depannya. Ia masih bertanya-tanya apa yang terjadi. Padahal di depan matanya sudah terlihat pemandangan yang mengerikan. Markas pasukan pertahanan dalam sekejap berubah diselimuti lautan api. Tak lama kemudian, Kafka melihat bahwa kaiju yang menyerang markas adalah kaiju tipe Pterosaur. Sebenarnya ini adalah tipe kaiju yang menyusahkan. Namun sedetik kemudian, Kafka menyadari ada yang aneh dari hal ini. Lalu dengan cepat, Kafka mencoba menghubungi wakil kapten karena ia merasa ada yang aneh dengan kejadian kali ini. Setelah tersambung dengan Hoshina, ia berniat untuk langsung memberitahu hal penting yang ia sadari saat melihat sekumpulan kaiju yang menyerang. Hoshina pun menyuruh Kafka untuk melaporkannya. Kemudian Kafka menjelaskan jika sejak tahun 70-an telah ada 19 jenis kaiju tipe Pterosaur dan mereka semua mempunyai karakteristik tersendiri, di mana Kafka menjelaskan jika mereka semua adalah tipe penyendiri. Mendengar hal itu, Hoshina berkata meski begitu saat ini mereka muncul dalam jumlah banyak secara bersamaan.
Oleh karena itu, di sana Kafka menduga hanya ada satu penjelasan soal itu, yakni ada kaiju yang cukup kuat untuk bisa mengendalikan para tipe pterosaur ini, dan dia bertindak dengan sebuah motif. Hoshina menyimak penjelasan Kafka dengan sangat baik, hingga tanpa ia sadari pemimpin para kaiju tipe pterosaur itu telah muncul di belakang wakil Kapten Hoshina. Di sana, pemimpin kaiju itu mengatakan jika prajurit pasukan pertahanan sudah terdeteksi, sehingga ia mengunci targetnya. Lagi-lagi, kaiju yang muncul adalah tipe humanoid yang kemungkinan besar sangat kuat. Oleh sebab itu, Hoshina langsung memutus obrolannya dengan Kafka dan bersiap melakukan pertarungannya melawan kaiju humanoid di depannya. Di sana, kaiju humanoid yang kita beri nama kaiju nomor 10 itu bertanya siapa orang terkuat yang ada di markas. Hoshina langsung menyadarinya jika kaiju humanoid memang bisa bahasa manusia. Lalu terkait pertanyaan kaiju nomor 10, karena Kapten Ashiro tidak ada di markas, maka orang terkuat yang ada di sana adalah wakil Kapten Hoshina sendiri. Tak lama kemudian, kaiju nomor 10 berkata jika dia sudah memutuskan jika wakil Kapten Hoshina adalah mangsanya. Kemudian kaiju humanoid tersebut menekuk jarinya seperti bersiap untuk memberikan serangan. Dan benar saja, dari ujung jarinya langsung muncul bulatan bola hitam yang meluncur layaknya tembakan seperti teknik milik Gyukaiju. Untungnya, wakil Kapten Hoshina masih bisa menghindari serangan tersebut. Namun, terlihat efek dari sentilan tangan saja sudah bisa membuat bangunan retak. Melihat hal itu, Hoshina dan para prajurit lain sangat terpukau dengan kekuatannya. Okonogi menjelaskan jika intensitas kekuatan monster tersebut mencapai 8,3. Karena kekuatannya yang tinggi, dia masuk ke kategori monster besar. Tak mau membuang waktu, Hoshina langsung memberi perintah kepada Ikaruga untuk mengurus kaiju susulan. Saat ini, prioritas utama mereka adalah mencegah jatuhnya korban jiwa dari penduduk sipil, serta memastikan fasilitas di gedung utama tetap berjalan. Sementara Hoshina sendiri akan bertarung melawan pemimpin mereka. Namun saat Hoshina baru memberikan perintahnya, tiba-tiba saja kaiju nomor 10 langsung bergerak untuk menyerang Hoshina. Di sana, kaiju itu mengincar kepala belakang Hoshina yang menjadi titik butanya. Efek dari pukulan kaiju nomor 10 sangat luar biasa kuat. Tanahnya hancur dan kaca jendela bangunan berterbangan. Namun lagi-lagi, beruntung Hoshina memiliki kecepatan di atas rata-rata, sehingga ia mampu menghindar. Dengan tatapan seriusnya, kini Hoshina berniat menghabisi kaiju humanoid yang menyerang markas. Tak lama kemudian, kaiju nomor 10 memberikan semacam kode kepada para kaiju tipe pterosaur jika sekarang saatnya memulai penghancuran. Kemudian, para kaiju burung tersebut langsung merespon dengan teriakan. Dari sana, Hoshina menyadari jika memang dari awal kaiju humanoid tersebut mengincar markas pasukan pertahanan. Kali ini, kaiju nomor 10 memberikan serangan dengan pukulan super yang ia miliki tepat ke arah Hoshina. Hoshina dengan kecepatan menghindarinya, hampir saja terkena pukulan tersebut. Terlihat, efek kehancurannya kali ini lebih dahsyat dari serangan sebelumnya. Bangunan hancur luluh lantak tak terbentuk. Di sana, Hoshina menganggap jika kekuatan kaiju tersebut seperti batu meteor. Jika ia terkena serangannya sekali saja, ia pasti akan tamat. Namun kali ini, wakil Kapten Hoshina yang gantian memberikan serangan kepada kaiju nomor 10 menggunakan teknik berpedang miliknya. Berkali-kali, Hoshina menyayat tubuh kaiju humanoid tersebut. Akan tetapi, di sana Hoshina belum bisa melukainya. Itu karena tingkat kekerasan kulit kaiju nomor 10 ternyata melebihi kaiju Kafka. Di sisi lain, kita ditunjukkan tim Ikaruga yang saat ini bertarung melawan para kaiju tipe pterosaur. Meski mereka sudah memberondong kaiju-kaiju tersebut dengan tembakan anti kaiju, namun para kaiju susulan itu masih tetap tegap berdiri. Semua tembakan mereka seperti tidak mempan meski mengenai tubuh kaiju tersebut. Tak lama kemudian, Kafka memberitahu untuk tidak menyerangnya dari depan, tapi lebih baik menyerang bagian punggungnya. Mendengar ada suara Kafka, Ichikawa sedikit lega karena dia khawatir dari tadi panggilannya tidak terhubung. Lalu, Kafka menjelaskan jika tadi ia sedang berbicara dengan wakil kapten. Namun untuk saat ini, Kafka menegaskan untuk menyerang punggung kaiju pterosaur. Menurut Kafka, kulit depan yang mudah diincar sangatlah keras, dan inti tubuhnya juga berada di punggungnya. Selain itu, bagian punggungnya juga mempunyai tingkat kekerasan yang minim. Ketua Regu Ikaruga memuji analisis brilian dari Kafka. Kemudian dia menyuruh pasukannya berpencar menjadi dua bagian, di mana satu orang memancingnya dan satunya lagi menembak punggungnya. Mendengar perintah tersebut, Kaguragi dan Izumo langsung maju bergerak membentuk kerjasama. Di sana, Kaguragi berkata bahwa dia akan menjadi umpan, sementara Izumo akan memutar dan menembak punggungnya. Maka pergilah Izumo di belakang tubuh kaiju untuk menembak.
Di sana, bahkan Izumo memakai pelepasan kekuatan penuhnya yang mencapai 36% untuk mengincar kaiju Pterosaur. Namun sesaat sebelum Izumo menembakkan senjatanya, tiba-tiba dari samping datang kaiju lain yang bersiap membuka mulutnya untuk menyemburkan api kepada Izumo. Untung saja saat kaiju tersebut menyemburkan apinya, Izumo masih bisa bergerak dengan cepat untuk menghindar. Alhasil, dia berhasil selamat dari serangan tersebut. Di sana, Izumo tidak percaya jika monster di depannya juga bekerja sama layaknya dia dan juga Kaguragi yang bertindak sebagai umpan serta penembak. Di sana, Kafka mendengar laporan dari berbagai unit jika mereka semua gagal melakukan rencana Ikaruga. Mereka sama sekali tidak punya kesempatan untuk menembak bagian punggung kaiju. Di sana, Izumo mulai bingung apa yang harus ia lakukan. Jika mereka tidak bisa menyerang punggung kaiju, lalu apa yang harus dilakukan? Kemudian muncul suara Kikoru Shinomiya dari belakang jika masih ada satu cara lagi yang bisa dilakukan. Ichikawa dan Iharu yang mendengarnya lalu bertanya cara apa yang bisa dilakukan untuk mengalahkan kaiju susulan. Kemudian dengan gerakannya yang sangat gesit, Kikoru mengatakan jika cara tersebut adalah dirinya sendiri. Ia meluncur dengan sangat gesit untuk menyerang langsung kaiju susulan seorang diri. Hasilnya, kaiju tersebut langsung menjerit kesakitan akibat serangan Kikoru yang sangat cepat dan juga presisi. Lalu sedetik kemudian, tubuh dari kaiju Pterosaur tersebut langsung hancur terkena serangan Kikoru Shinomiya. Sontak semua orang yang melihat kemampuan Kikoru langsung menunjukkan ekspresi takjubnya. Sementara Kikoru seperti biasa, dengan sedikit bergaya, ia menjelaskan jika caranya cukup menyerang dari depan dengan kekuatan yang sangat besar hingga menghancurkan inti kaiju susulan. Kini pasukan pertahanan harus bertarung dengan sengit untuk mempertahankan markasnya tanpa ada Kapten Ashiro. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Namun sialnya chapter pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.